Anda kembali lagi menyaksikan Closing Bell dalam segmen Consumer Report. Ya, kita ke informasi yang pertama, meski pandemi COVID-19 belum usai, permintaan bahan material bangunan seperti cat diprediksi masih cukup tinggi. Ruslan Tanoko, Vice President Director PT Avia Avian Tbk atau Avia mengatakan permintaan atas produk-produk Avia sepanjang tahun 2021 mengalami peningkatan dan pertumbuhan sebesar 15%. Hal ini semakin meyakinkan manajemen Avia bahwa prospek industri cat ke depannya akan semakin baik. Bahkan manajemen Avia menargetkan pendapatan laba bersih di tahun 2022 tumbuh di angka double digit. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Avian akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan cat masyarakat. Hal utama yang akan dilakukan adalah meluncurkan produk-produk dengan inovasi terbaru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, lantas inovasi dan strategi apa yang dilakukan Avian untuk memaksimalkan potensi tinggi dari permintaan cat? Untuk membahasnya kami akan berdiskusi dengan Ruslan Tanoko, Vice President Director Avia Avian. Selamat sore Pak Ruslan, apa kabar? Selamat sore, baik, terima kasih. Ya, Pak Ruslan, di akhir tahun 2021 lalu ini kan menjadi salah satu milestone penting ya untuk Avia Avian karena sudah resmi nih melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan salah satu penggunaan dana IPO yang akan digunakan inilah untuk mengembangkan fasilitas manufaktur ketiga milik Avians yang baru di Cirebon dengan kapasitas hingga lebih dari 200.000 metrik ton. Nah, boleh dijelaskan Pak sebenarnya bagaimana sih timeline pembangunan pabrik ini? Ya, jadi sebenarnya pembelian tanah sudah kita rencanakan semenjak 2018, tapi pengurusan izin baru sekitar 1 tahun lebih ya. Jadi sekarang ini kita masih tetap di proses finalisasi untuk berbagai pengurusan izin-izin agar pabrik kita ini bisa beroperasi yang di Cirebon. Target kita pabrik ini akan operasional di tahun 2025. Untuk capex yang kita anggarkan sekitar 750 miliar yang memang didapat dari hasil IPO kemarin. Oh, oke. Lalu sebetulnya seperti apa sih Pak gambaran ekspansi produksi Avian di tahun 2022? Dan kemudian kalau kita melihat secara jangka panjang nih, sebetulnya seperti apa sih total produksi Avian? Hmm. Jadi kalau kita lihat kita ini kan memang pabrik cat yang fokus di segmen dekoratif ya atau cat untuk kebutuhan rumah. Jadi apapun yang rumah butuhkan itu kita bisa menyediakan. Jadi kalau kita melihat untuk pengembangan yang berikut-berikutnya juga fokusnya masih tetap di sana. Jadi segmen dekoratif ini masih menjadi tulang punggung perusahaan sehingga pengembangan produk apapun yang kita akan luncurkan, inovasi apapun yang akan kita munculkan itu tetap orientasinya di segmen dekoratif. Oke, segmen dekoratif masih menjadi andalan. Nah, per Mei 2021 lalu, Avian Brands ini kan memiliki 96 pusat distribusi sendiri, ditambah lagi 30 pusat distribusi nih dari pihak ketiga. Nah, bagaimana nih pengembangan distribusi yang dilakukan oleh Avian? Ya, memasuki akhir 2021 kemarin, pusat distribusi sendiri dari 96 di bulan Mei itu naik menjadi 101 ya. Sedangkan pusat distribusi yang di pihak ketiga dari 31 naik ke 33. Sebenarnya Indonesia ini kan sangat luas ya, jadi kita melihat bahwa tugas kita untuk memastikan bahwa produk kita ini tersebar dari Sabang Merauke, bisa diakses oleh semua konsumen dengan cepat, ini masih belum selesai. Jadi kita menargetkan untuk 5 tahun berikutnya ini masih akan terus terjadi pengembangan pusat distribusi, baik itu yang kita miliki sendiri maupun yang pihak ketiga. Tujuan kita pada akhirnya agar semua konsumen Indonesia bisa mendapatkan akses terhadap seluruh produk cat kita ini dengan mudah dan benar-benar tersedia di mana-mana gitu, bukan hanya di kota besar, tapi kota kecil pun juga ada. Oke, dengan potensi yang cukup besar di Indonesia, selanjutnya nih Pak, perluasan market seperti apa sih yang akan disasar Avian berikutnya dan wilayah mana saja nih yang kira-kira akan menjadi kontributor besar untuk Avian? Jadi tahun 2022 ini misalnya di Januari kita ada buka 2 lokasi, di Februari kemarin tanggal 1 kita juga buka 1 lokasi. Jadi kita sekarang dari 101 naik menjadi 104. Ya. Nah, lokasi yang kita masih akan bidik di tahun ini itu bukan hanya di luar pulau, tapi juga ada di Pulau Jawa. Jadi kebetulan yang kemarin di Februari ini itu posisinya di Cilegon. Jadi kita membuka di sana. Karena sebelumnya kita punya di Serang, tapi kan Serang kan Provinsi Banten kan cukup luas ya. Jadi kita kalau hanya memiliki satu pusat distribusi, kita merasa bahwa ini kurang cukup karena pelanggan kita juga banyak di Provinsi Banten tersebut. Nah, jadi area-area berikutnya yang kita akan
buka di tahun 2022 ini terdapat juga di misalnya kota Sangatta. Sangatta itu di atasnya utaranya dari kota Samarinda misalnya. Jadi cukup dekat sih dengan ibu kota kita yang baru nantinya. Oke, ngomong-ngomong soal ibu kota yang baru, Pak, Indonesia ini kan secara resmi nih bakal memiliki ibu kota baru yaitu Nusantara. Nah, bagaimana nih Avian melihat efek pengembangan IKN untuk potensi permintaan cat Avian di wilayah Kalimantan khususnya? Sebenarnya kita sudah menjadi market leader di Kalimantan ini sudah cukup lama ya. Jadi banyak semua area hampir di Kalimantan ini kita market leader. Jadi dengan adanya pengembangan ibu kota Nusantara yang di sana, kita sebenarnya siap-siap aja gitu karena kita memang sudah menjadi market leader di sana. Tapi sekali lagi prinsip kita saat ini kita punya kantor pusat distribusi di provinsi itu di Samarinda dan di Balikpapan. Tapi kita melihat bahwa Sangatta ini masih cukup jauh ke utara. Jadi kita sengaja memang buka lagi di sana untuk sekali lagi mendekatkan supply produk kita ke pelanggan-pelanggan kita yang memang jaraknya agak jauh dari kota Samarinda gitu. Nah, jadi ibu kota kita yang baru nantinya di Nusantara ini juga kita bisa memberikan supply produk dari Avian Brands ini dengan cukup mudah karena kita memiliki penyebaran distribusi di mana-mana. Oke, itu mungkin salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Avian ya, Pak. Nah, untuk potensinya Betul. untuk Kalimantan sendiri seperti apa nih Anda melihatnya? Sebelum ada ibu kota negara baru, karena kan ini kalau kita melihat pembangunannya juga akan dibangun secara bertahap. Ya, jadi sebenarnya kita kalau sudah melihat pemerintahan Indonesia akhir-akhir mungkin lebih dari 5 tahun terakhir ini kan cukup konsen terhadap pengembangan infrastruktur ya. Jadi itu mulai jalan tol di mana-mana kan dari Sumatera, di Pulau Jawa, termasuk di Papua dan Kalimantan ini juga tidak tanpa kecuali juga diperhatikan gitu. Jadi kita melihat bahwa memang pertumbuhan yang kita targetkan untuk industri cat kita ini memang searah dengan pertumbuhan di negara Indonesia. Jadi dengan semakin berkembangnya jaringan infrastruktur di negara ini, kita juga sangat terbantu karena potensinya juga semakin besar. Kalimantan sendiri kalau bagi kita kontribusi produk sales kita itu sudah di atas GDP ya. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya potensi satu daerah itu seberapa besar sih bagi kita, sekali lagi karena kita market leader di Kalimantan, jadi kontribusi dari Kalimantan ini di atas dari Indonesia punya GDP kalau kontribusi Kalimantan untuk pulau tersebut. Oke, jadi kontribusinya juga cukup besar ya Pak Ruslan ya. Betul. Ngomong-ngomong soal produk nih Pak, sebagai salah satu market leader gitu di Indonesia, seperti apa sih Anda melihat tren produk cat yang diprediksi nih oleh Avian di tahun 2022? Nah, kemana sih Pak arah permintaan konsumen di tahun ini? Ya, kalau kita melihat bahwa sekarang ini Indonesia ini juga meskipun kita masih termasuk negara berkembang, tapi elemen dari ESG ini sudah mulai dirasa penting ya. Jadi dari sisi environment, social maupun governance ini sudah merupakan salah satu aspek yang tidak bisa kita abaikan. Jadi kita sebagai pioneer di sisi ESG ini kita sudah melihat bahwa wah kita ini juga harus sudah melakukan apa yang layak untuk bisa berpartisipasi untuk sehingga seluruh pabrik kita, seluruh pusat distribusi kita ini bisa ikut serta untuk membantu terhadap pelestarian lingkungan. Kita pastikan bahwa pengelolaan limbah dan sebagainya ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk penggunaan air daur ulang dan sebagainya. Jadi tren produk yang ke depan ini akan arahnya ke arah produk yang ramah lingkungan ya. Jadi dengan konsumen Indonesia yang mulai semakin sadar atas pentingnya kita turut serta menjaga lingkungan, terutama lingkungan Indonesia ini, artinya produk-produk yang mereka akan pakai pun arahnya ke sana gitu. Jadi produk ramah lingkungan ini akan semakin dibutuhkan oleh konsumen di negara ini. Oke, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga semakin meningkatnya kesadaran, tren ke depan nih akan terkait dengan produk ramah lingkungan. Pak Ruslan, kita masih akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pendaman produk Avian, tapi usai jeda dan dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Closing Bell.